Izin yang mulia menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah mengerti. Yang itu kita tahu di dalam pelayanan maupun PKP itu ada dua proses. Gugatan yang lain sama level prosedur. Khusus untuk level prosedur dia berkaitan dengan perselisihan adilan yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas di dalam rapat penyelidikan. Ya, seperti saya sampaikan, gugatan level prosedur itu bisa diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Tapi perlu dicatat bahwa kalau kita perhatikan di KMA 190 halaman 57 salah di poin 5.4 sekian, saya berlupa banyak poin itu bahwa dalam mengajukan level prosedur itu seyogianya ada penetapan hakim pengawas. Jadi di KMA itu disebutkan bahwa yang meneruskan kepada majelis hakim itu adalah hakim pengawas. Karena apa? Karena di dalam rapat penetapan putusan itu hakim pengawas itu wajib terlebih dahulu menjamaikan perselisihan mengenai baik itu peringkat nominal tagihan dari kreditor ataupun dengan puraba atau apa? Karena menurut saya itu pengaturan yang dibutuhkan. Karena apa? Karena pada saat si kreditor, kalau pada saat si kreditor dia pada saat mengajukan renpoint dan lain-lain yang hadir, dia dianggap melepaskan batangannya, kan begitu kan? Nah itu begitu juga sama dengan debitor. Jadi di forum rapat penetapan putusan itulah yang menjadi agenda di mana debitor dan kreditor itu saling beradu data, kan begitu kan? Karena apa? Karena si kreditor pada saat putusan PKPU ataupun putusan pilot itu diumumkan, mereka sudah menyetorkan data-data tagihannya itu kepada kurator atau pengurus. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengawasan pendanaan? Mohon dijelaskan apa? Kalau debitor tidak hadir, kalau debitor tidak hadir, tadi saya menyebutkan bahwa dia dianggap menyetujui tagihan yang diajukan. Karena harusnya di situ forum bahwa dia membantah kalau misalkan ada yang sudah membantah, terus kemudian di forum rapat penetapan putusan itu mungkin kita tidak bersifatnya prefer, tapi sebenarnya hanya konsulen dan di situ. Berarti dari misalnya jika debitor tidak hadir, dia dianggap menyetujui seluruh tagihan yang didaftarkan ke kurator. Betul. Secara normatif dia dianggap setuju di situ. Betul. Kenapa? Karena dia itu formnya hanya di situ aja. Saudara ahli, mohon dijelaskan mekanisme atau prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh debitor jika debitor membantah atau keberatan atas tagihan yang dilakukan oleh kreditor. Oke. Jadi mekanisme apa yang harus dilakukan oleh debitor kalau ingin membantah? Jadi begini. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa forum yang sangat krusial untuk munculnya suatu DPT atau daftar piutang tetap yang disebut dengan DPT itu tadi adalah pasca rapat penetapan piutang. Nah, di dalam rapat penetapan piutang itu tadi, kenapa kok saya katakan bahwa secara normatif debitor wajib hadir sendiri. Itu supaya untuk mengklarifikasi tagihan-tagihan yang sudah diajukan. Nah, kemudian secara sederhana urutannya, kalau misalkan ada yang diperbantakan, itu yang pertama kali seperti yang tadi saya sampaikan, hakim pengawas yang akan mendamaikan, ya kan? Hakim pengawas yang akan mendamaikan. Kalau misalkan tidak bisa didamaikan oleh hakim pengawas, maka hakim pengawas memerintahkan mereka untuk mengajukan yang namanya renpoint prosedur berdasarkan pasal 127 dan seyogianya dan secara normatif juga ada pasalnya, itu hakim pengawas mengeluarkan penetapan dan berkas-berkasnya nanti akan diteruskan oleh hakim pengawas ke majelis hakim pemutus. Urutannya seperti itu. Saudara ahli, apakah gugatan renpoint prosedur yang diajukan karena adanya penetapan hakim pengawas itu bisa diajukan? Jadi begini, menjawab pertanyaan itu memang agak gimana ya? Karena secara normatif tetap saya berpendapat secara normatif yang namanya renpoint prosedur itu seyogianya, saya pakai
ada penetapan dari hakim pengawas. Kenapa kok ada hakim pengawas? Buktinya ada di pasal 68 ayat 2 kalau saya tidak salah. Jadi pada saat pasal 127 itu nyala, kemudian kan di pasal 68 ayat 2 itu kan dijelaskan bahwa terhadap penetapan hakim pengawas, ya, penetapan hakim pengawas itu ada yang tidak bisa diajukan banding atau diajukan upaya hukum. Makanya apa itu ada dilawan. Kalau hakim pengawas memerintahkan dan ini penetapan dan wajib dilaksanakan dan gitu kan. Dan di dalam pasal 68 ayat 2 sendiri itu dijelaskan secara eksplisit terhadap penetapan sebagaimana pasal sekian dan pasal 127 masuk kan gitu. Nah itu juga ada tegas di KMA 19 poin 544 atau 543 kalau saya tidak salah. Di situ dijelaskan bahwa hakim pengawas kalau misalnya memerintahkan para pihak untuk melakukan atau mengajukan revokasi tersebut itu membuat penetapan juga. Hukum kamu saya. Informasi seperti itu yang namanya dari bisa dibilang bahwa terdapat hal-hal tertentu itu tergantung gimana kondisinya. Kalau terkait dengan rapat tata agenda rapat tadi tambah berdasarkan ada yang proses dan sebagainya itu wajib disampaikan kepada forum, wajib disampaikan kepada lapor, wajib disampaikan kepada pengawas dan nanti yang menentukan adalah pengawas. Kenapa? Karena pengawas itu yang menggunakan ekstrimnya kalau kita tidak bisa membatasi dermaga, perikatan ada, perjanjian ada, tapi tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dari itu bukan bisa jadi itu permohonan lain PKPU bisa ditolak. Kalau verifikasi prosedur pengajian yang tidak konsen. Dan kita harus ingat bahwa di dalam putusan paling kalau misalkan jadi kalau tidak wajib berarti ini posisinya termohon misalkan ada dua, gitu ya, termohon ada dua. Terus kemudian dua-duanya jadi putusan paling, maka secara formal jadi ada salah satu kreditor jadi A, B ternyata diputus paling, terus kemudian ada orang C menandikan ke B. Ya, jadi dari ada orang lain lagi yang statusnya sama itu menandikan, ada yang menandikan B, ada yang menandikan A. Berarti ada apa ini? Ya. B ini daftar jadi kreditor. Ya. Nah terus kemudian di perjalanan waktu B by D. Ya. Kemudian ada C itu menagihkan ke B jadi kreditornya di B. C nggak ikut-ikut di kepalikannya si A. Nah. Itu kan
dilihat dari utangnya. Apakah si C ini punya utang sama B atau C punya utang sama A? Karena dari ilustrasi yang tadi Bapak sampaikan, nggak ada hubungannya sebenarnya antara kepahitan A sama kepahitan B. B ini juga menagih. Boleh. Menagih ke A. Jadi kreditur A. Boleh. Boleh. Sepanjang basisnya kepahitan itu adalah perjanjian. Bahkan menurut saya kalau B nggak nagihkan ke A, padahal B punya tagihan ke A, itu malah keliru, nanti kasih yang dari bawah si B. Karena kepahitan itu meliputi seluruh harta kebendaan milik si B, baik yang sudah ada maupun yang akan. RPP itu maupun kepada pelanggan. Ya, secara normatif kembali lagi dengan 21 dia dalam tidak ada, kalau tidak ada dia menyetujui ini ya. Makanya saya tadi bilang seyogianya penetapan itu adalah hal yang krusial. Terakhir, saudara Atik, mohon dijelaskan apakah ada akibat hukum jika semisal debitur semisal ya dianggap tidak kooperatif dalam proses pembayaran, seperti tidak pernah hadir dalam kreditur pertama ataupun verifikasi dan sebagainya, ataupun jika dipanggil oleh pelaku tidak hadir juga gitu. Apakah ada akibat hukumnya? Oh, secara normatif kalau kita cek di Undang-Undang 37 2004 itu ada di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah melihat di dalam proses pembayaran. Saya pribadi ya, mungkin ada berdasarkan permainan 1 tahun 2000 kalau saya tidak salah. Itu kalau saya pribadi saya tidak pernah lihat. Tapi sebenarnya secara normatif ada, kalau misalnya di perbankan itu dan sebagainya, itu konsekuensinya bisa diajukan di sini, ya kan? Atau penahanan. Ya di sini lah istilahnya di sini. Di sini misalnya debitur dimana untuk keluar dari sini dan lain sebagainya. Tapi kok ada tata caranya khusus dan perlakuannya ada khusus berdasarkan Perma 1 2000. Kalau saya nggak salah, yang punya kewenangan melakukan itu berdasarkan. Ya. Cukup ya. Contoh. Ya, betul. Ya, sekedar tadi cerita sedikit yang mulia. Permasalahan itu yang membuat kalau lagi menguji skripsi maupun tesis itu kalau kita mengajar kepahitan itu diserang sama tim jaminan. Karena apa? Oh, kepahitan ini nggak fair ini semua kita abstrak semua. Nah, sekarang tapi kan sebenarnya kan kalau kita kaji secara normatif dan teoritis itu sepanjang CPG-nya itu melepaskan hak istimewa itu kan biasanya kan kalau ada hak kebendaan dari pihak ketiga kan bisa naik dengan izin yang melepaskan hak istimewa. Jadi itu kalau sebenarnya melepaskan hak istimewa masuk ke harta apa itu sudah harta itu. Cuman memang kalau kita melihat fair sama nggak fair memang ada nggak fair kalau misalkan hartanya CPG ini yang awalnya yang asbabun-nuzulnya itu untuk menjamin tagihannya A sama B itu dibayarkan juga ke C, D, E kan begitu. Cuma sampai sekarang masih belum ada mekanisme kalau waktu itu aku pernah menyampaikan di forum bahwa seyogianya ada pencatatan terpisah terkait dengan harta-harta milik CPG ini tadi. Karena harta CPG kalau misalkan ada sisa yang nggak fair kalau digunakan untuk bayar ke yang lain-lain seluruhnya harusnya kan kembali karena dia yang sebatas di situ. Kalau kita mau ikut asas integrasi lagi. Kalau kita
kan harus bertemu ya. Nah selama ini kan nggak ada pertemuan, toh mereka menghindar, itu gimana? Nggak pernah hadir. Jadi dari kurator apapun sudah menjalankan apa sebagai kewajiban kurator. Dugaan kita ini dari debitur ini selalu menghindar. Kita ke sana itu nggak ditemui apa-apa, ke Bali apa itu. Kita berusaha sudah di WA sama Siok apa itu. Tidak ada tidak respon. Padahal di sini tadi tidak ada katanya pemberitahuan, appraisal, tidak. Kurator kemarin kan sudah menjelaskan. Juga pada waktu ketemu sama hakim pengawas yang lama kan sudah dijelaskan. Sudah tidak bisa. Suruhlah kalau memang punya hutang suruh cepat terlunasi. Ngapain bukan lagi? Ini tadi kok seperti itu. Jadi membuat data-data baru seakan-akan ini loh nggak cocok gitu. Selisihnya banyak. Jadi kan gitu ya. Kesan ngulur waktu Pak. Iya, betul. Kesannya mau Ya, maunya seperti itu. Kalau tidak puas ya tidak seperti itu ya kita gugat lah. Kita. Ini ceritanya tadi, ini developer yang pertama kan dibatalin sepihak diganti developer kedua. Nah developer pertama ini nagih ke kurator, tapi saksi ahli bilang bisa karena dia belum diselesaikan, dibatalin tapi belum diselesaikan. Jadi dia berhak nagih. Cuma peristiwanya karena developer ini sudah dipail juga. Jadi bukan nanti katanya kurator bukan hak menjadi hak developer, tapi menjadi hak dikembalikan ke para korban seperti itu. Tadi bisa diulang Bu, nilainya berapa Bu tadi? Yang aset berapa, terus yang tagihan kreditor? Nilainya asetnya ada pembeli investor sudah menawar 100M, sedangkan tagihan korban hanya 40. Jadi itu sudah melebihi dari tagihan korban. Jadi ini ada tagihan korban yang 57 orang belum ditagih. Nah ini bisa nanti kalau memang ada sisa aset bisa menagih. Tapi ada undang-undangnya, envoy.